Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom untuk membicarakan tema 10 kelas klasikal di bimbingan dan konseling 1 JP untuk IDN yang tahun ini kita jadikan satu temanya belum berjenjang. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Kak Sinyo izin share screen ya untuk tema bahasan kita kali ini. Ya. Baik, tema ke-10 yaitu tentang etika bermedia sosial, tentang supaya tujuan dan cara yang baik dalam bersosialisasi. Ya, langsung saja Kak Sinyo, bagaimana hukum tentang bermedia sosial atau bersosialisasi lewat elektronik ya, lewat gadget dan sebagainya, maka hukum asalnya sama ya dengan keduniaan, bahwa hukum asal keduniaan itu kalau dalam Islam adalah mubah. Jadi semua yang berhubungan dengan keduniaan ini sebetulnya mubah. Tetapi jika ada syariat atau aturan Islam yang mengharamkan, maka ya dia menjadi haram. Kebalikan dengan hukum yang berkenaan dengan ibadah. Kalau berhubungan dengan ibadah, hukum asalnya adalah haram. Kecuali ada syariat, ada hukum Islam yang menghalalkan seperti itu. Jadi untuk masalah media sosial ya hukum asalnya boleh atau mubah. Tetapi nanti kalau kita harus hati-hati karena nanti ada bagian mungkin yang melanggar aturan Islam sehingga sebaiknya kita hindari. Itu untuk hukum asalnya. Ya. Kemudian tips dan triknya ya. Ini istilahnya kita beretika ya. Tentunya kita dalam bersosialisasi ya, berhubungan dengan orang lain, tentunya kita punya etika, punya aturan supaya ya berjalan lancar kita dalam bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Karena kalau kita sembarangan ya nanti bisa melanggar bukan cuma secara syariat ya, tapi juga mungkin undang-undang di Indonesia atau norma di masyarakat setempat. Nah, ini tips ini Kak Sinyo ambilkan berdasarkan syariat Islam yang tentunya juga sesuai dengan undang-undang di Indonesia dan norma masyarakat setempat. Nah, kalau bisa ketika kita bermedia sosial, tujuannya memang untuk kebaikan ya, menyebar kebaikan, bukan menyebar keburukan. Nah, ini tentunya tujuan awal kita ya ke surganya Allah ya, tentunya dengan cara kita menyebarkan kebaikan, tidak menyebarkan atau mengarah ke keburukan seperti itu. Nah, tujuan ini tentunya menjadi landasan kita ketika kita bermedia sosial ya, supaya ya tidak nanti istilahnya tidak kemana-mana gitu arahnya kita dalam bermedia sosial. Memang tujuannya, oh iya saya melakukan media sosial ini untuk kebaikan, untuk kebaikanku, kebaikan umat seperti itu. Dan yang kedua, hindari perdebatan. Nah ini kalau mungkin seumuran teman-teman yang itu sering ya berdebat. Nah kadang debatnya itu debat kusir dan itu dalam Islam sangat dihindari ya. Kalau kita mau berdiskusi ya diskusi saja secara resmi, berdiskusi berdasarkan fakta dan data, berdasarkan aturan-aturan, kemudian goalnya seperti apa. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, yang terjadi di media sosial karena nggak ada moderatornya, nggak ada yang mengatur, ini yang terjadi adalah debat, kalau istilah yang terkenal adalah debat kusir, seperti itu.
Jadi harus hati-hati. Kemudian hindari perkataan keji atau kotor. Perkataan keji atau kotor ini maksudnya ya memang perkataan itu menurut norma kita manusia atau norma undang-undang di secara resmi itu mengandung kekejian atau hal yang kotor yang menjijikkan gitu. Ya misalnya mengucapkan seseorang itu perkataan yang menurut norma masyarakat itu perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, tetapi kita lihat sendiri ya di anak-anak generasi Z zaman sekarang kalau ngomong kadang anjay, anjrit ya, yang itu maksudnya walaupun mungkin dianggap cool, keren, tapi sebenarnya kan itu perkataan yang keji atau kotor karena apa? Menggunakan yang awalnya dari kata anjing kemudian diubah menjadi anjay atau anjrit gitu ya. Itu sama saja ya. Itu sebetulnya kata-kata yang keji atau kotor. Lebih ahsan, lebih baik kalau kita menggunakan astagfirullah, subhanallah, seperti itu yang kita memuji asma Allah untuk kata-kata yang kita ucapkan. Kan ini jelas ya bahwa sebaiknya kita jauhi kata-kata yang kotor, apalagi ini menjelang Ramadan ya itu sebaiknya hati-hati karena nanti jangan sampai amalan puasa kita habis karena kita menggunakan kata-kata yang kotor dan sia-sia. Kemudian hindari ghibah dan namimah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Walaupun itu benar, ya, tapi orangnya tidak suka dan bukan dalam rangka mencari keputusan pengadilan, hajat hidup orang banyak atau orang yang ahli, maka ghibah ini dilarang. Membicarakan bukan orang lain itu ngeri ya. Seperti diibaratkan sama dengan memakan bangkai. Apalagi namimah ya, namimah ini luar biasa ya. Namimah itu mengadu domba. Jadi mengadu domba antar teman, antar itu nanti mudaratnya luar biasa. Jadi hindari ghibah dan namimah. Jika kita memang tidak suka dan kita sanggup untuk menyampaikan secara langsung, sampaikan ya. Atau kalau misalkan tidak bisa secara langsung, kita bisa menggunakan ungkapan kata-kata yang baik tanpa menyebutkan nama misalkan seperti itu. Kemudian juga hindari perkataan yang kasar menyakiti, beda dengan keji dan kotor tadi ya. Kalau kasar atau menyakiti ini nanti betul-betul tergantung dari norma masyarakat setempat karena bisa jadi mungkin di satu daerah kata-kata itu dianggap biasa saja, tapi mungkin di daerah lain itu kasar dan menyakiti. Itulah kenapa kita harus hati-hati karena ketika kita bermedia sosial, latar belakang teman-teman yang menjadi teman kita itu bermacam-macam dari berbagai daerah gitu. Yang latar belakangnya berbeda, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, kebudayaannya berbeda ya. Walaupun satu Indonesia, apalagi beda negara itu kita harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati ya nanti kita juga tadi ya bisa yang awalnya mungkin berniat baik malah menjadi keburukan seperti itu. Nah, juga hindari mengolok-olok ya. Mengolok-olok itu bagian dari menghina dan ini menjadi salah satu hal yang sangat dibenci Islam ya. Karena apa? Itu bentuk dari sebuah kesombongan. Dan Allah kesombongan itu hanya milik Allah dan kita akan ngeri ya kalau sampai kita merasa lebih baik dari yang lain. Jadi mengolok-olok itu menghina ya, mencaci maki itu tidak baik. Maksudnya nanti kita mungkin menghina atau mengolok-olok orang tua dari teman kita. Nah, dia akan menghina kan, menghina orang tua kita. Kita menghina agama yang lain, nanti agama kita dihina. Jadi hati-hati dengan mengolok-olok atau menghina. Nah, hati-hati juga dengan melecehkan agama kita. Kadang saya masih mendengar ada teman-teman, naudzubillah ya, bukan di IDN, semoga ya, itu dia menggunakan kata astajim. Astajim itu jadi astagfirullah. Sama aja menghina atau mengolok-olok ajaran agama atau sunnah Nabi itu luar biasa nanti
hukumnya. Jadi hindari mengolok-olok orang lain, hindari mengolok-olok agama atau sunnah dari Rasul dan sebagainya. Nah, jangan lupa untuk perhatikan waktu karena kalau kita sudah bermedia sosial kadang lupa waktu ya. Lupa waktu, lupa lupa makan, lupa ini dan sebagainya. Jadi hati-hati apalagi mbak-mbak ya, perempuan atau ahwat ini kadang sering lupa karena kalau laki-laki kan main game ya, kalau media sosial ini lebih cenderung ke perempuan ya. Karena asik chatting dan sebagainya sehingga menyia-nyiakan waktu, menunda-nunda sholat dan sebagainya. Kemudian perhatikan teman juga, hati-hati dengan teman yang kita pilih. Kita sudah tahu ya, teman itu pengaruhnya luar biasa. Kalau Islam mengambil terminologi, kalau teman yang buruk itu ya seperti pandai besi, kita dapat percikan apinya. Kalau teman yang baik ya seperti orang penjual minyak wangi, kita kebagian wanginya. Jadi kita lihat teman-teman yang perkataannya baik, arahnya ke arah kebaikan, kita pasti akan ikut tuh seperti itu. Nah yang terakhir perhatikan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Islam ya, karena tidak semua hal bisa kita share, kita bagikan ya, baik itu berhubungan dengan video, foto, kemudian tulisan ya, hati-hati bagi teman-teman ya memperhatikan kaidah-kaidah dalam syariat Islam supaya nanti kita mungkin maksudnya baik ternyata kita malah menyelisihi dari agama Allah. Baik, itu saja ya dari Kak Sinyo. Kak Sinyo minta maaf karena semestinya kemarin live, tapi karena ada mispersepsi, ada miskomunikasi berhubungan dengan ini apa berhubungan dengan jadwal sehingga nggak bisa live, nggak kasih membuat video ini dan minta maaf kita tidak bisa berinteraksi sehingga tidak ada pertanyaan, tapi semoga apa yang Kak Asmi sampaikan tadi membantu teman-teman untuk memahami jauh lebih baik beretika dalam bermedia sosial. Baik, begitu saja. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika ada salah kata Kak Asmi minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Oh ya, sebentar. Ya ya.